Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan 7 pasang mempelai yang berbahagia yang diberkati Tuhan. Setiap bangunan, dari bangunan yang sederhana sampai bangunan pencakar langit sekalipun, berdiri di atas dasar. Dasar menjadi titik awal satu bangunan berdiri di situ. Karena itu, dasar yang baik akan punya pengaruh yang juga baik bagi kualitas suatu bangunan. Bapak Ibu tentu tahu ada satu perumpamaan yang pernah disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius tentang 2 macam dasar. Ada 2 orang, yang satu disebut orang bijak dan yang satu disebut orang bodoh. Orang bijak mendirikan rumahnya di atas dasar batu, sedangkan si orang bodoh mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Ketika cuaca dalam keadaan yang baik, angin berhembus sepoi-sepoi, hujan tidak turun, langit nampak cerah, kondisi 2 bangunan itu sama, baik dan nampak kokoh. Tapi apa yang terjadi ketika hujan, banjir, dan angin datang? Di titik inilah kualitas 2 bangunan itu diuji. Apa yang terjadi pada rumah yang berdiri di atas batu? Dia tetap berdiri, tidak rubuh. Lalu bagaimana dengan bangunan yang berdiri di atas pasir? Dia rubuh dan hebatlah kerusakannya. Setiap orang yang hendak membangun, dia bebas untuk menentukan di atas dasar apa dia mau membangun rumahnya. Tetapi hikmat yang datang dari atas akan menolong seseorang untuk bijak memilih di atas dasar apa dia akan membangun rumahnya. Hari ini Gereja Masihi Injili di Timor berulang tahun yang ke-75. Di tanggal yang sama 505 tahun yang lalu pergerakan reformasi terjadi, dan hari ini juga sekaligus menandai puncak perayaan bulan keluarga. Kalau gemit adalah sebuah bangunan, maka sepanjang 75 tahun berdiri kokoh di tengah hantaman badai dan masa-masa tenang yang silih berganti, orang akan bertanya, di atas dasar apa bangunan Gereja Masihi Injili di Timor itu berdiri sehingga sepanjang 75 tahun dia terus ada? Demikian juga dengan perjuangan reformasi. 505 tahun berlalu dan semangat itu masih ada. Di atas dasar apa perjuangan itu dibangun? Kalau keluarga juga diibaratkan sebuah bangunan, maka sekarang masing-masing keluarga, suami dan istri, coba hitung sudah berapa tahun bangunan rumah tangga Bapak Mama berdiri teguh di tengah hantaman badai dan masa-masa tenang yang datang silih berganti. Ada yang sudah lama bangunan itu berdiri, belasan tahun, puluhan tahun. Di atas dasar apa bangunan itu berdiri sampai dia terus ada hingga hari ini? Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, dasar dari sebuah bangunan yang nama bangunan itu adalah persekutuan, dasar bangunan itu adalah Yesus Kristus. Entahkah nanti di atas bangunan itu orang mau bangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, nanti akan tiba waktu di mana semua pekerjaan diuji oleh api.
akan uji emas, api uji perak, uji permata, uji kayu, uji rumput kering, juga uji jerami. Jadi kalau bangunan persekutuan itu tetap kokoh berdiri, maka emas tidak boleh memegahkan diri bahwa karena emaslah maka bangunan persekutuan itu tetap ada. Demikian perak tidak boleh memegahkan diri bahwa karena peraklah maka bangunan persekutuan itu tetap berdiri. Yang membuat bangunan persekutuan itu kokoh berdiri adalah dasar yang kuat yang bernama Yesus Kristus. Ternyata di dalam persekutuan ada kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu yang menganggap dirinya emas, perak, tapi juga merasa dirinya kayu, rumput kering, dan jerami. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, hikmat yang dunia punya itu kebodohan bagi Allah. Kalau emas membanggakan dirinya karena dia emas, menurut ukuran dunia, itu kebodohan bagi Allah. Karena itu jemaat emas tidak boleh menyombongkan diri dalam persekutuan sebagai yang paling berarti, paling berjasa, sampai persekutuan itu tetap teguh berdiri. Karena dasar bangunanlah, Yesus Kristuslah yang membuat bangunan persekutuan tetap berdiri, meski tidak luput juga bangunan itu dari hantaman badai. 75 tahun Demit berdiri, di atas dasar apa dia tetap teguh? Yesus Kristus. 505 tahun perjuangan reformasi, di atas dasar apa perjuangan itu dimulai? Yesus Kristus, kebenaran akan Kristus. Dan perjalanan rumah tangga Bapak Ibu sekalian, yang belasan bahkan berpuluh-puluh tahun itu, di atas dasar apa sampai dia terus ada sampai hari ini? Bukankah Yesus Kristus? Hari ini juga akan ada 7 rumah tangga Kristen yang akan diberkati, lalu mulai membangun rumah tangga yang sudah diberkati itu. 10 tahun, atau 7 tahun, atau 3 tahun, atau 2 tahun hidup bersama dan belum diberkati, kami belum bisa menyebut itu sebagai rumah tangga Kristen. Apa dasar dari bangunan rumah tangga yang akan saudara-saudara dirikan? Saudara-saudara ber-14, masing-masing 7 pasang. Saudara-saudara bebas untuk menentukan dasar apa yang saudara pilih untuk menjadi dasar bangunan rumah tangga. Tapi perumpamaan Yesus tentang 2 macam dasar tadi jelas. Dasar pasir, saudara, bukan dasar yang kuat untuk menahan sebuah bangunan saat datang hantaman badai. Pasir itu bisa jadi cinta, bisa jadi uang, bisa jadi penampilan fisik yang menarik, tapi itu dasar tidak kuat. Bagaimana suatu saat jika cinta memudar? Bagaimana suatu saat jika uang habis dan fisik menua? Bangunan itu rubuh. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya rumah tangga saudara-saudari yang mulai hari ini dibangun di atas dasar Kristus Yesus tetap kokoh berdiri dan selanjutnya akan hidup bersama dalam tuntunan roh. Kita sama-sama juga berdoa, kiranya gereja Masehi Injili di Timur dalam tuntunan Roh Kudus tetap hidup kokoh berdiri di tengah hantaman badai yang cukup kencang yang datang silih berganti dengan situasi tenang. Demikian juga dengan semangat reformasi. Kita juga berdoa, kiranya keluarga-keluarga kita, setiap rumah tangga Kristen yang ada di Getsemani Tarus Timur, diberkati dengan keutuhan kebersamaan dan keharmonisan hidup bersama dalam sehat maupun sakit, dalam untun maupun malang, dalam segala kelimpahan dan dalam segala kekurangan. Sebab semua yang dibangun di atas dasar Kristus, hidup dan pelayanannya akan dituntun oleh Roh Allah. Selamat ulang tahun
Gereja Masehi Injili di Timor. Dan selamat berbahagia bagi 7 pasang mempelai yang akan diberkati hari ini. Kobarkan terus semangat reformasi dan kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Amin.